Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari surat Kolose, pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai dengan 23. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Dan jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua sudah bebas dari dosa, bebas dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan keselamatan. Jadi tidak ada, karena keselamatan itu oleh kasih karunia Tuhan di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi perbuatan-perbuatan kita tidak menyelamatkan. Namun demikian, di sini dikatakan namun demikian perbuatan-perbuatan akibat dari diselamatkan itu masih ada. Namun di sini yang disinggung adalah perbuatan-perbuatan atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Misalnya dilarang makan ini, dilarang makan itu. Makan itu bebas, apa saja boleh dimakan. Kalau didahului dengan ucapan syukur. Namun demikian, saudara juga harus hati-hati makan ya, karena kesehatan, karena jangan-jangan menjadi syak bagi orang lain, batu sandungan bagi orang lain. Tapi semuanya itu tidak apa-apa sebenarnya itu. Jadi barang-barang itu pemakaian menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Tidak ya. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, nampaknya bagus. Tapi hati-hati mengenai motif Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu makan ya. Kalau mengikuti peraturan ini supaya saya selamat itu keliru ya. Kalau saya melakukan ini, saya melakukan itu, yang ikut acara ini, acara itu, seolah-olah acara rohani, yang kita sebut acara rohani, menyebabkan keselamatan, itu salah. Tapi acara-acara itu seharusnya sesudah orang diselamatkan muncullah suatu tindakan yang disebut acara. Tapi acara-acara itu sekali lagi tidak menyelamatkan. Itu kata-kata yang diungkapkan oleh Rasul Paulus itu maksudnya begitu ya. Ada apa? Ada menyiksa diri itu. Ada ibadah buatan sendiri maksudnya acara ini. Nah, ibadah yang kita lakukan di sini di dalam kehidupan kita sehari-hari itu memang itu tradisi ya, tradisi yang sudah lama. Nah, itu baik kita lakukan, tetapi hati-hati supaya ibadah itu tidak apa namanya, tidak kita agung-agungkan. Kita ada dua macam ibadah, ya ibadah pribadi di rumah, tapi juga ada ibadah yang berkelompok. Kita tetap mengikuti tradisi itu, tetapi dengan pemikiran bahwa itu bukan cara-cara diselamatkan. Itu akibat diselamatkan. Itu yang penting, itu dimengerti supaya jelas konsepnya, pemikirannya ya.
Itulah nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose juga kepada kita. Mari kita terus beribadah, tetapi jangan sampai ibadah kita itu munculnya bukan dari refleksi atau tindakan sesudah diselamatkan. Saya harap munculnya dari situ. Bukan ibadah untuk seperti itu. Ya memang untuk memuliakan Tuhan. Tapi itu dasarnya dari orang yang sudah diselamatkan. Seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih peringatan yang Tuhan berikan kepada kami supaya kami tidak mengagung-agungkan usaha kami, upacara buatan kami, suatu usaha supaya kelihatan rendah hati, suatu upacara buatan kami sendiri. Tuhan jauhkanlah dari itu. Biarlah seandainya kami ikut sesuatu kegiatan, biarlah itu keluar dari hati kami yang ingin menyembah-Mu karena kami terselamatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.